Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan tahapan yang ada di dalam tasawuf ataupun yang dikenal dengan konsep takhalli, tahalli, dan tajalli. Nah, di dalam tahapan bagaimana seorang murid, seorang salik. Jadi ada istilah murid dan salik ini dalam kajian tasawuf ada istilah salik, orang yang berjalan, ataupun murid, orang yang menginginkan, dalam arti menginginkan mengenal Allah. Jadi bagi seorang salik ataupun murid yang ingin mengenal kepada Allah harus melalui 3 tahapan utama. Yang pertama tahalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Tahalli adalah tahapan awal di mana di situ harus dilaksanakan dilakukan oleh setiap murid ataupun salik, yaitu bertobat dengan dan beristighfar baik dari dosa kecil dan juga dosa besar, sebagaimana firman Allah, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubu min qaribin ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Nah, kita lihat di sini, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a, bahwasannya sesungguhnya taubat itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang ya'maluna su'a, melakukan kejelekan, melakukan maksiat, melakukan kesalahan. Apa? Karena apa? Bijahalah. Mereka melakukan kesalahan, melakukan maksiat karena kebodohan mereka. Apa kemudian syarat berikutnya? Tsumma yatubuna min qaribin, kemudian mereka menyegerakan untuk beristighfar, menyegerakan untuk bertobat. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Dan mereka adalah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Nah, ini tahapan pertama. Jadi ketika kita melalui tahapan yang pertama di dalam tasawuf, ketika kita ingin mengenal kepada Allah, ketika kita ingin dekat kepada Allah, ataupun kita melalui jalan menuju Allah, maka yang kita lakukan pertama kali adalah taubat dan juga istighfar. Nah, ini disebut dengan konsep takhalli. Dalil dari adanya tahalli ini apa? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafsu, demi jiwa, dan apa yang telah dilakukannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh ketika seseorang yang melakukan sesuatu di dalam dirinya itu akan ada 2 arahan. Ada yang mengarahkan yang baik, yaitu takwa, dan ada yang mengarahkan yang buruk. Fa'alhama fujura wa taqwa, dan ada yang mengarahkan yang buruk dan ada yang mengarahkan yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang telah mengotori dirinya. Dan ini dasar kenapa kok kita harus takhalli. Sebagaimana dalam contoh, kalau misalnya kita ingin mengisi suatu hal dengan hal yang baik, kalau kita tidak mengkosongkan diri kita, maka diri kita akan menolak. Sebagaimana kalau diibaratkan sebuah gelas, kalau kita ingin mengisi gelas tadi dengan hal yang baik, misalkan gelas tadi ada kopi, kita ingin menggantinya dengan hal baik, apa yang kita lakukan? Ya kalau kita buang sih bisa, tapi dalam arti di sini kan ada proses tahapannya. Gimana caranya? Diisi dulu, diisi terus sambil dikeluarkan kopinya tadi, sehingga lama-kelamaan gelas tadi menjadi putih. Dalam arti harus kita keluarkan dulu yang kotor secara bertahap, kemudian nanti baru kemudian kita ganti dengan hal yang baik. Nah, makanya di sini dengan tahapan tahalli ini kita mensucikan dosa baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang lahir dan batin, baik yang disengaja ataupun tidak. Terutama dosa-dosa yang disebabkan oleh 7 anggota badan yang sering melakukan dosa. Apa saja? Telinga, mungkin pernah mendengar sesuatu yang tidak baik. Mata, mungkin saja pernah melihat sesuatu hal yang tidak baik. Mulut, mungkin sering bergibah, sering mengatakan sesuatu hal yang tidak baik. Tangan, mungkin secara langsung pernah memukul orang lain atau mengambil hak orang lain. Kaki, mungkin pernah kita gunakan kaki kita untuk berjalan ke tempat yang tidak baik. Perut, mungkin kita pernah makan makanan yang tidak halal ataupun termasuk kategori syubhat. Dan juga yang ketujuh adalah kemaluan. Jadi 7 anggota badan ini yang menyebabkan terjadinya suatu dosa ataupun maksiat. Yaitu telinga, mata, mulut, tangan,
kaki, perut, dan kemaluan. Nah, proses pencuciannya ya tadi dengan kita meninggalkan hal yang buruk, kemudian kita menggantinya dengan hal yang baik. Misalkan kita sering mendengar sesuatu yang buruk, kita ganti dengan mendengar sesuatu yang baik, mendengar sholawat, mendengar tilawah, melihat mata, sering melihat hal yang nggak buruk, kita ganti dengan melihat hal yang baik. Nah, tahapan yang kedua, setelah kita mengkosongkan diri kita atau mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari dalam diri kita, proses berikutnya adalah tahalli, yang secara bahasa artinya menghias. Yang tadi diri kita sudah kosong, kemudian kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kita menghiasinya dengan sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga sifat-sifat Allah. Allah dermawan, kita mengikuti Allah, sifat Allah yang dermawan. Allah pemaaf, kita mengikuti sifat Allah yang pemaaf. Sehingga tahapan tahalli ini adalah tahapan di mana seorang salik, orang yang berjalan ataupun orang yang mengikuti tarekat, ataupun seorang murid, orang yang menginginkan dekat dengan Allah, menghiasi tempat yang apa itu dengan tindakan yang baik, yang didorong dengan sifat-sifat mulia yang timbul dari hati dan orang yang sebagaimana firman Allah di surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurbah. Bahwasanya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil, menyuruh kita untuk berbuat baik dan memberi kebaikan kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi, dan melarang kita untuk berbuat keji, kemungkaran dan juga permusuhan. Dalam artian Allah dan Rasulnya telah menetapkan mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak boleh kita ikuti. Nah, tahalli ini adalah menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, ataupun dengan istilah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah akan mendekat seseorang kepada Allah dan menjauhkan dari hal-hal yang dilarang Allah. Kalau kita sudah membiasakan diri kita pada suatu kebaikan, maka kita akan secara langsung akan didekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana kalau kita berbuat keburukan, maka kita akan semakin jauh pada Allah. Sehingga setelah tadi proses tahalli, kita menghiasi diri kita dengan yang namanya tahalli, yaitu menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Tahapan yang terakhir setelah kita melalui proses tahalli, maka kita akan mencapai namanya tajalli. Secara arti tajalli adalah terbukanya tabir. Artinya apa? Kita sudah dekat dengan Allah. Setiap apa yang kita minta, kita berdoa itu selalu dikabulkan oleh Allah. Jadi dalam arti ini, laisa baina mar'i wa baina rabbi hijab, tidak ada batasan antara Allah dengan kita kalau kita sudah mencapai yang namanya tajalli. Kenapa kok kita bisa mencapai tahapan tajalli tadi? Karena kita sudah mengkosongkan diri kita, sudah melawan hawa nafsu kita, sudah mengendalikan hawa nafsu kita, kemudian kita menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, maka nanti kita dengan sendirinya akan mencapai yang namanya tahapan tajalli. Sebagaimana di dalam firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kita semua dan apa yang kita kerjakan. Dalam arti kan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang bisa mengendalikan jiwanya, barang siapa yang bisa mengekang nafsunya, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka secara tidak langsung dia akan mengetahui Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah bisa mengendalikan jiwanya. Nah, ini 3 tahapan inilah yang harus dilalui bagi seorang salik ataupun seorang murid ketika mereka ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Sekarang bagaimana kita menerapkan konsep 3T tadi, tahalli, dan tajalli dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya apa tujuan kita hidup, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah di bumi. Apa tujuannya? Sebagaimana surat An-Nahl ayat 56, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk beribadah. Ketika kita tahu bahwa tujuan kita adalah beribadah, maka secara tidak langsung, itu pengetahuan kita terhadap tujuan hidup kita, itulah yang akan menekan hawa nafsu kita. Sehingga itulah yang kemudian membuat kita bersungguh-sungguh ketika kita melakukan ibadah. Dan yang kedua,
bagaimana cara kita menerapkan konsep 3C tadi? Apa? Yaitu takwa. Apa? Mengikuti ataupun menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana pada hadis Nabi yang disebutkan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang telah dilarang untukmu maka jauhilah. Fajtanibuhu, jangan didekat-dekati apa yang sudah dilarang oleh Allah. Dan sebaliknya, wa ma amartukum bihi, dan apa yang diperintahkan oleh Allah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah perintah itu sebisamu. Di lanjutan ayat, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratus su'al, dan sungguh umat-umat terdahulu itu banyak yang musnah, banyak yang binasa karena terlalu banyak bertanya. Di sini kita konsepnya kita tunduk kepada Allah, kita tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah, dan kita tunduk apa yang dilarang. Kalau ada perintah kita ikuti, kalau ada larangan kita jauhi. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian terkait dengan materi tentang konsep tahalli, tahalli dan tajalli. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.